Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Anissa Zahwa, NPM 202001500065 yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi saya bersama klien saya yang mempunyai penyakit kronis yaitu diabetes. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu konseling populasi khusus Ibu Anggia Evitarini MPD yang telah memberikan waktunya kepada saya dan memberikan kesempatan untuk wawancara tentang populasi khusus kepada penyakit kronis. Baik teman-teman, apakah kalian tahu apa itu penyakit kronis? Penyakit kronis merujuk pada kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan cenderung berkembang secara perlahan. Penyakit ini umumnya bersifat persisten, artinya mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun atau seumur hidup. Berbeda dengan penyakit akut yang memiliki onset atau munculnya gejala yang cepat dan durasi yang singkat. Penyakit kronis seringkali memerlukan manajemen jangka waktu yang sangat panjang. Jadi penyakit ini itu tidak bisa sepelekan karena penyakit ini mempunyai jangka waktu yang panjang dan sulit untuk disembuhkan. Selanjutnya, contoh penyakit kronis itu melibatkan berbagai sistem organ dan dapat mencakup diabetes, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif atau kroni atau disebut sebagai PPOK, selanjutnya artritris dan beberapa jenis kanker. Faktor-faktor seperti gaya hidupnya, genetiknya, dan lingkungan dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit kronis. Manajemen penyakit kronis melibatkan perawatan jangka panjang, perubahan gaya hidup, dan terapi yang bertujuan untuk mengendalikan gejala, menjaga komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Selanjutnya, dampak yang muncul dari penyakit kronis diabetes. Nah, dampak dari penyakit kronis diabetes, dampaknya itu sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Berikut ini ada beberapa dampak yang muncul dari penyakit kronis diabetes. Yang pertama, komplikasi kardiovaskular yang disebut sebagai diabetes meningkat resiko penyakit jantung dan stroke. Kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan pembentukan plak aterosklerosis yang dapat menghambat aliran darah. Selanjutnya yang kedua, kerusakan ginjal. Diabetes merupakan penyebab utama gagal ginjal. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal, mengakibatkan hilangnya fungsi ginjal secara bertahap. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan mata seperti retinopati diabetik yang dapat merusak pembuluh darah di mata yang mengakibatkan kehilangan penglihatan. Yang keempat, masalah saraf atau neuropati. Neuropati diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf terutama pada kaki dan tangan. Ini dapat mengakibatkan mati rasa, kesemutan, dan kelemahan. Selanjutnya yang kelima, infeksi dan luka sulit sembuh. Diabetes dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat penderita lebih rentan terhadap infeksi. Luka atau luka sayatan juga dapat sulit sembuh, meningkatkan resiko infeksi. Yang keenam, gangguan seksual. Diabetes dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria dan wanita, seperti disfungsi ereksi pada pria dan masalah kekeringan vagina pada wanita. Yang ketujuh, ketidakstabilan gula darah. Kadar gula darah yang tidak terkendali dapat menyebabkan hipoglikemia, kadar gula darah rendah, atau hiperglikemia, kadar gula darah tinggi. Keduanya dapat menimbulkan gejala serius dan memerlukan penanganan segera. Yang kedelapan, penyembuhan luka yang lambat. Penderita diabetes cenderung mengalami penyembuhan luka yang lebih lambat yang dapat mengakibatkan resiko infeksi dan komplikasi lainnya. Yang kesembilan, kesulitan kontrol berat badan. Beberapa orang dengan diabetes tipe 2 mengalami kesulitan mengontrol berat badan yang dapat memburuk kondisi kesehatan. Yang ke-10, tekanan darah tinggi.
Diabetes seringkali terkaitan dengan tekanan darah tinggi, hipertensi yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan komplikasi lainnya. Pentingnya untuk diingat bahwa dengan manajemen yang tepat, termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan, dan pemantauan rutin, banyak dampak negatif dari diabetes dapat diminimaliskan atau dicegah. Penderitaan diabetes sebagai bekerja dengan tim perawatan kesehatan mereka untuk mengelola kondisi mereka dengan efektif. Selanjutnya, apakah bahaya penyakit diabetes itu? Tentu saja iya. Kenapa bisa disebut bahaya? Diabetes ini dapat menjadikan kondisi yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Yang dimaksud diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang diperlakukan untuk mengontrol kadar gula darah dan memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya, diabetes ini terbagi menjadi dua. Nah, yaitu diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 ini, sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Ini mengakibatkan produksi insulin yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Penderita diabetes tipe 1 memerlukan suntikan insulin setiap hari untuk menjaga kadar gula darah mereka stabil. Yang kedua, diabetes tipe kedua, yakni terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif atau tidak menghasilkan cukup insulin. Faktor resiko termasuk obstesis, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik. Pengelola diabetes tipe 2 melibatkan perubahan gaya hidup, diet sehat, olahraga, dan dalam beberapa kasus obat-obatan. Nah, gejala diabetes dapat meliputi seringnya buang air kecil, haus yang berlebihan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, kelelahan, dan luka yang sulit sembuh. Pengelola yang baik dan pemantauan rutin dapat membantu pencegahan komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan gangguan saraf. Konsultasi dengan profesional medis dan tim perawat kesehatan sangat penting untuk diagnosis dan manajemen yang efektif. Selanjutnya, diabetes juga bisa menjadi kondisi yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, beberapa potensi bahaya yang dikomplikasi yang dapat timbul akibat diabetes itu, yang pertama, kadar gula darah tidak terkendali. Jika kadar gula darah tidak terkendali, dapat menyebabkan gejala yang mengganggu seperti kelelahan, haus berlebihan, dan buang air kecil yang sering. Kedua, kerusakan pada organ. Diabetes yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, gagal ginjal, gagal penglihatan, dan masalah neurologis. Yang ketiga, komplikasi pembuluh darah. Diabetes dapat merusak pembuluh darah, meningkat resiko aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan masalah sirkulasi lainnya. Yang keempat, infeksi dan luka sulit sembuh. Diabetes dapat mengganggu proses penyembuhan dan luka atau infeksi mungkin sulit sembuh. Ini dapat menyebabkan masalah serius terutama pada kaki dan ekstremitas lainnya. Yang kelima, hipoglikemia dan hiperglikemia. Kadar gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia atau terlalu tinggi dapat menyebabkan gejala akut seperti pusing, kebingungan, bahkan koma, dan memerlukan perhatian medis segera. Yang keenam, ketoasidosis atau pada tahap tipe 1. Penderita diabetes tipe 1 beresiko mengalami ketoasidosis, kondisi serius yang disebabkan oleh ketozat kimia yang dihasilkan tubuh saat lemak dipecahkan.
yang mengumpulkan dalam darah dapat menyebabkan kegagalan organ. Yang ketujuh, gangguan fungsi seksual. Diabetes dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria dan wanita. Penting untuk menjaga kadar gula darah tetapi terkendali melalui perawatan yang tepat, termasuk pengelolaan gaya hidup, diet sehat, olahraga, dan pengobatan yang diresepkan oleh profesional kesehatan. Selanjutnya, pengalaman klien. Klien mengungkapkan perjalanan dalam menyadari kondisi diabetesnya beberapa tahun yang lalu. Gejala seperti kelelahan, haus terus-menerus, dan kehilangan berat badan mendorongnya untuk menjalani pemeriksaan dalam pemeriksaan kesehatan. Hasilnya menunjukkan kadar gula darah tinggi. Klien kemudian mengambil langkah-langkah proaktif dengan melakukan perubahan gaya hidup. Ini melibatkan penyesuaian pola makan dengan mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat sederhana, rajin berolahraga seperti berjalan kaki setiap hari, serta mematuhi pengobatan yang diresepkan oleh dokter, termasuk rutin memeriksa kadar gula darah. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi klien yang setelah saya wawancara adalah mengelola pola makannya, terutama saat berada di luar rumah. Namun, dia belajar membawa cemilan sehat sebagai solusi. Dukungan dari keluarganya juga sangat penting bagi klien. Keluarganya tidak hanya membantu memastikan makanan di rumah sesuai dengan kebutuhannya, tetapi juga serta dalam aktivitas olahraga untuk menjaga motivasinya. Nah, selanjutnya saat saya wawancara bersama klien, dia berpesan memberikan suatu pesan positif kepada saya dan ingin menyampaikan juga kepada kita semua bahwasanya yang ingin dia sampaikan kepada mereka yang juga menghadapi diabetes atau memiliki resiko tinggi adalah bahwa meskipun pengelolaan diabetes membutuhkan disiplin dan komitmen, hal itu bisa berarti hidup harus terbatas. Dengan perubahan gaya hidup yang sehat dan dukungan sosial masih mungkin untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif meskipun memiliki penyakit diabetes. Nah, selanjutnya berdasarkan wawancara saya bersama klien, beberapa karakter dari klien itu yakni yang pertama, kesadaran kesehatan. Klien menunjukkan kesadaran atas kondisi saat mengidentifikasi gejala seperti dia merasa kelelahan, haus berlebihan, dan kehilangan berat badan yang tidak wajar. Selanjutnya yang kedua, inisiatif perubahan gaya hidup. Nah, untungnya klien ini mempunyai inisiatif atau dorongan terhadap gaya hidup yang dia lakukan seperti menjaga pola makannya, aktivitas fisiknya, pengelolaan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga itu kedisiplinan dalam pengelolaan diabetesnya. Klien ini menunjukkan kedisiplinan dengan memperhatikan pola makannya, mengurangi konsumsi gula yang paling penting itu, dan karbohidrat sederhana, rajinnya berolahraga, serta rutin memeriksa kadar gula dan mengonsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya, keterbukaan mengenai tantangan sehari-harinya. Klien mengakui tantangan terbesarnya yaitu mengelola pola makan dan bagaimana dia harus memperhatikan makanan, terutama ketika berada di luar rumah. Nah, untungnya juga saudara-saudaranya atau keluarga juga termasuk mendukung. Nah, nomor 5-nya itu tentang dukungan dari keluarga dan jaringan sosialnya. Klien mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Keluarganya terlibat dalam memastikan bahwa makanan di rumah sesuai dengan kebutuhan dan turut serta dalam kegiatan olahraga. Dukungan ini diakui sebagai faktor penting dalam menjaga motivasinya. Selanjutnya, klien ini juga berpesan positif dan memberikan suatu motivasi kepada kita. Nah, menyampaikan pesan positif ini dan memotivasi kepada orang-orang yang mungkin menghadapi kondisi serupa. Dia menekankan bahwa dengan perubahan gaya hidup yang sehat dan dukungan sosial, kehidupan bermakna masih dapat dijalani meskipun memiliki diabetes. Nah, selanjutnya layanan bimbingan konseling. Ada 2 layanan yang untuk klien yang saat ini, yakni yang pertama layanan informasi.
Layanan informasi ini kan adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseling ini menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembalian keputusan untuk kepentingan konseling ini. Yang kedua, konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengatasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami. Dan alhamdulillahnya telah dilaksanakan konseling per orang ini dengan wawancara secara langsung oleh klien. Namun kami tidak bisa atau saya pribadi tidak bisa mengungkapkan identitas klien karena klien ini tidak ingin memberikan identitasnya, hanya ingin berbagi pengalaman saja untuk kita semua. Selanjutnya kesimpulannya ini yakni klien ini tidak hanya menerima kondisinya tetapi juga mengambil tindakan proaktif dengan melakukan perubahan gaya hidup. Ini mencakup penyesuaian pola makan dengan mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat sederhana, menjadikan olahraga seperti berjalan kaki sebagai rutinnya hidupnya dan membantuhi pengobatan dan resep oleh dokter, termasuk rutin memeriksa kadar gula darah. Meskipun menghadapi tantangan utama dalam pengelolaan pola makan, terutama di luar rumah, klien menemukan solusi dengan membawa cemilan sehat. Dukungan dari keluarga juga memainkan peran krusial dalam perjalanan pengolahan diabetesnya, membantu menjaga motivasinya dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Pesan positif yang ingin disampaikan oleh klien kepada mereka yang juga menghadapi diabetes atau memiliki resiko tinggi adalah bahwa meskipun pengelolaan diabetes membutuhkan disiplin dan komitmen, hal itu tidak berarti hidup harus terbatas. Dengan perubahan gaya hidup yang sehat dan dukungan sosial, masih mungkin untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif meskipun memiliki penyakit diabetes. Baiklah, sebelum saya tutup atas wawancara saya bersama klien, saya ingin memberikan suatu sedikit pesan atau dukungan dan inspirasi terhadap klien yang memiliki penyakit diabetes. Pesan dari saya yang mempunyai diagnosa memiliki penyakit diabetes, yang pertama, jangan panik namun bertindaklah. Nah, menerima diagnosa itu diabetes mungkin mengejutkan, tapi jangan panik. Yang terpenting, bertindaklah sekarang. Perubahan kecil dalam gaya hidup dapat membuat perbedaan besar dalam pengelolaan diabetes. Selanjutnya, pentingnya pendidikan dan informasi. Pahami betul mengenai diabetes, pendidikan dan informasi adalah kunci untuk pengelolaannya. Banyak sumber, daya dan dukungan di luar sana yang dapat membantu Anda memahami kondisi ini. Selanjutnya nomor 3 itu perubahan gaya hidup yang sehat. Nah, perubahan kecil dalam pola makan dan rutinitas olahraga bisa membuat perbedaan besar. Jangan melihatnya sebagai pembatasan, melainkan sebagai investasi dalam kesehatan. Terus pentingnya pemantauan kesehatan. Pemantauan teratur kadar gula darah dan kunjungan rutin ke dokter adalah langkah penting dalam pengelolaan diabetes. Ini membantu mengidentifikasi perubahan sejak dini dan menjaga komplikasi serius. Selanjutnya, dukungan dari keluarga dan teman. Jangan ragu untuk meminta dukungan dari keluarga dan teman, apalagi bagi kalian yang merasa mempunyai perasaan introvert. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan, karena mereka dapat menjadi sumber dukungan emosional dan praktis dalam perjalanan hidup kita. Selanjutnya, jangan menunda kesehatan. Itu sangatlah penting karena kesehatan kamu adalah prioritas. Jangan tunda-tunda perawatan dan kunjungan kepada dokter. Semakin cepat kamu mengambil tindakan, semakin baik kamu dapat mengelola diabetes. Selanjutnya, kamu tidak sendiri. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Dalam perjalanan ini, banyak orang berhasil mengelola diabetes dengan baik. Temukan komunikasi atau kelompok dukungan untuk berbagi pengalaman dan tips. Selanjutnya, pesan positif untuk diri sendiri.
berbicaralah kepada diri sendiri dengan kasih sayang dan positivitasi. Fokus pada langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil setiap hari. Setiap usaha kecil membawa kamu lebih dekat pada kesehatan yang lebih baik. Ingatlah bahwa menerima dan mengelola diabetes memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen. Setiap perubahan yang kamu buat untuk meningkatkan gaya hidup kamu adalah investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan diri kamu sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.